Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam profit semua untuk teman-teman trader. Selamat datang kembali di channel saya Mata Senja FX. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai zona-zona re-entry atau zona di mana kita akan melakukan buy ataupun sell. Ya, jadi di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan di mana tempat terbaik untuk kita melakukan transaksi buy ataupun sell. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan jika video ini sangat bermanfaat, saya harap teman-teman bisa share kepada teman-teman trader yang lain agar teman-teman trader yang lain juga bisa belajar bersama kita dan bisa sama-sama profit konsisten. Oke, langsung saja ke pembahasan zona-zona di mana kita bisa entry. Baik, dalam teknik BBMA ini ada tempat-tempat untuk kita melakukan entry ya. Di sini ada yang namanya setup re-entry ya. Kemarin saya sudah membahas mengenai ekstrim ya, TP wajib, market hilang volume, dan candle arah. Candle arah awal ataupun candle arah kuku. Dan sekarang kita akan membahas mengenai re-entry. Ya, jadi ini diagram BBMA. Jadi untuk teman-teman yang masih baru dan baru datang di channel saya, harap cek kembali video saya sebelumnya agar paham mengenai re-entry. Setelah adanya sinyal awal yaitu ekstrim dan kemudian diperkuat dengan TP wajib dan kemudian ada setup MHV, market hilang volume, di sini kita bisa entry ya. Di sini kita bisa entry jika MHV itu sendiri buy, maka kita bisa entry buy. Jika MHV itu sell, maka kita bisa entry sell. Dan kemudian diikuti oleh candle arah. Ini candle arah yang menguatkan bahwa market benar-benar akan berubah tren ya. Market akan merubah satu tren dalam keadaan menurun menjadi kenaikan, dalam keadaan kenaikan menjadi ke penurunan. Nah, setelah ada CS arah, ini akan ada yang namanya re-entry. Nah, disinilah di re-entry inilah kita akan melakukan entry yang paling selamat, entry yang benar-benar risikonya kecil. Ya, saya contohkan di chart. Jadi seperti ini teman-teman, diagram pertama itu sudah ada sinyal awal yaitu ekstrim ya, ada candle reverse, ada candle retest, kemudian diikuti dengan TP wajib, dan kemudian dia membentuk satu MHV di sini ya. Di sini ada MHV, kemarin saya sudah jelaskan semuanya mengenai MHV. Setelah MHV ini keluar, kemudian dia muncul satu candle arah kuku ya. Jadi setelah adanya MHV itu biasanya akan ada candle arah awal ataupun candle arah kuku ya. Ini dia. Nah, next kemudian dia mencoba untuk naik dan tidak mampu untuk melewati mid BP ya, tidak mampu melewati mid BP dan masuk ke zona dimana yang namanya ini adalah re-entry ya. Ada candle arah awal, ada candle arah kuku, kemudian ada tempat dimana kita bisa masuk yang namanya re-entry. Nah, untuk re-entry itu sendiri ciri-cirinya adalah yang pertama re-entry sell. Re-entry sell. Re-entry sell itu cirinya adalah zona di mana MA5 high dan MA10 high ya. Jadi zona untuk kita melakukan sell, jika dia sell maka zonanya ada di MA5 high dan MA10 high. Dan akan lebih kokoh lagi jika disertai mid BP dan MA50 ya. Jadi contohnya seperti ini. Jika mid BP ini itu berhimpitan atau berdekatan dengan MA5 high dan MA10 high, setelah ada candle arah ya, setelah ada candle arah awal ataupun candle arah kuku, maka ini adalah zona-zona yang selamat untuk kita entry sell ya. Dia akan lebih kuat lagi ketika di sini ada mid BB. Dan jika ada MA50, nanti saya akan contohkan re-entry yang bersama dengan MA50 ya. Ini di sini hanya ada mid BB. Nah, ini akan sangat kuat sekali ya.
price akan sulit menembus ketiga line ini ya. Price akan sulit menembus ketiga line ini. Inilah fungsi di mana mid BB, MA5 high dan MA10 high. Ya, itu adalah tempat di mana kita melakukan entry sell. Jadi setelah muncul candle arah ataupun candle arah candle arah kuku, kemudian ketika price mencoba untuk masuk ke dalam MA5 high dan dia mencoba untuk menyentuh MA10, inilah zona-zona di mana kita bisa melakukan entry sell. Ya. Dan kita tahu di sini setelah dia masuk ke zona sell, market pun terjun. Nah, market pun terjun. Ini menandakan bahwa entry di sini adalah entry yang selamat. Entry yang selamat. Nah, jika kita melakukan entry di sini, mungkin stop loss kita bisa kita letakkan di luar sini ya. Mungkin di garis terakhir market hilang volume ini kita bisa letakkan stop loss kita di sini. Ya, itu 34 dan kita mendapatkan profit sekitar 63. Nah, jadi inilah zona yang paling selamat untuk kita melakukan entry. Baik, di sini ada satu contoh di mana ada yang namanya re-entry buy. Ya. Di sini ada satu ekstrim, ya. Candle reverse, candle retest, dan kemudian diikuti oleh TP wajib di sini. Kemudian dia membentuk satu MHV. Di sini MHV dia, ya, market hilang volume. Next dia menjadi arah kuku buy. Ya, dia menjadi arah kuku buy. Kemudian ketika dia mencoba untuk kembali turun, ya, kembali turun dan dia berada di MA5 berlawanan, MA5 dan MA10 ya. Ini MA5 dan 10 low. Karena ini adalah candle arah buy, maka di sini ada MA5 low dan 10 low untuk kita melakukan entry. Ya, untuk kita melakukan entry. Ya, disinilah tempat kita melakukan entry, yaitu di MA5 dan MA10 low. Saya contohkan. Nah, ini dia. Re-entry buy. Re-entry buy terjadi ketika sudah ada candle arah awal ataupun candle arah kuku. Ya, ketika buy berarti candle arahnya adalah buy, candle yang melepasi mid BB ataupun MA5 berlawanan. Kemudian zonanya ada di MA5 low dan MA10 low. Karena ini buy, dan kemudian dan lebih kokoh lagi disertai adanya mid BB ataupun MA50 ya. Seperti ini contohnya, dia membentuk candle arah kuku dan kemudian dia mencoba untuk turun. Dia tidak mampu menembus line MA5 dan 10 low ini. Kemudian dia naik dan naik. Ya, jadi inilah tempat dimana kita bisa melakukan entry yang selamat. Setelah ada candle arah awal ataupun candle arah kuku, kita bisa menunggu di zona-zona re-entry. Ini adalah zona re-entry, zona yang paling selamat untuk kita melakukan buy ataupun sell ya. Jadi teman-teman bisa tahu setelah dia melakukan re-entry, dia membuat satu momentum ya. Apa itu momentum? Momentum adalah candle yang melepasi top BB atau candle yang melepasi low BB. Itu dinamakan candle momentum. Momentum ini bertanda bahwa kekuatan market sangat kuat untuk meneruskan perjalanannya kembali ya. Jadi ketika dia sudah keluar dari top BB, ini menandakan bahwa market akan sangat kuat melakukan perjalanan naik ya. Seperti ini contohnya, momentum dia kemudian naik dan naik ya. Ini adalah tempat yang selamat untuk melakukan entry. Kemudian ini ada satu contoh lagi ya. Ini ada satu contoh lagi, tetapi contoh ini mungkin kurang cantik karena tidak ada sinyal ekstrim di sini ya. Tidak ada sinyal ekstrim. Ya, di sini hanya ada candle reverse, kemudian di saat dia retest, candle masih keluar di luar top BB. Ini sinyal ekstrim kurang begitu valid. Tetapi untuk MHV, market hilang volume, ini sangat valid ya. Di sini adalah MHV. Nah, ini adalah line-line MHV.
kemudian dia muncul satu candle arah awal. Dia muncul satu candle arah awal di sini. Candle arah awal, kemudian dia naik untuk re-entry di MA5. Ya, dia naik untuk mencari re-entry di MA5 high dan 10 high. Kemudian dia langsung terjun. Ya, langsung terjun tanpa ada re-entry kembali. Biasanya kalau tidak trending cepat seperti ini, dia akan melakukan re-entry kembali di zona-zona ini. Ya, di zona-zona ini. Tetapi ini tidak ada re-entry, tapi dia langsung terjun. Di sini ada satu contoh. Kita tahu di sini ada candle arah awal. Ya, candle arah awal sudah terbentuk setelah terjadinya ekstrim. Kemudian tidak ada line MHV di sini, ya. Tidak ada market hilang volume di zona ini. Tetapi setelah candle arah awal ini dia membentuk satu re-entry di sini. Ya, dia mencoba untuk re-entry berkali-kali di sini. Ini memberikan kesempatan kita berkali-kali untuk masuk. Yang kita bisa entry sell pertama di sini, dan setelah itu candle pun terjun menjadi satu momentum. Ya, apa itu momentum? Momentum adalah candle yang melewati top BB ataupun low BB. Nah, ini dia melewati low BB. Dalam teknik BBMA, ketika ada momentum akan ada yang namanya re-entry. Sama halnya ketika sudah terjadi candle arah awal ataupun candle arah kukuh, akan terjadi satu re-entry. Setelah momentum ini terjadi, satu re-entry dia buat di sini, ya. Dia buat satu re-entry di sini. Candle naik dan dia tidak mampu melewati mid BB, ya. MA5 high dan MA10 high. Inilah zona-zona di mana kita bisa entry sell. Ya, karena sudah ada momentum. Kemudian setiap ada momentum pasti ada re-entry. Ya, itu adalah basic dari BBMA. Dan kemudian dia next menjadi momentum kembali dan momentum kembali. Ya, setelah momentum dia pun melakukan re-entry kembali di sini. Nah, ini adalah zona-zona di mana kita bisa menambah entry kembali. Kenapa? Ketika candle ataupun price naik, mencoba untuk naik tapi dia tidak mampu melewati line MA5 high ataupun 10 high, dan kemudian di sini diikuti ada yang namanya MA50, ya. Jarang sekali candle yang bisa melewati MA50 ini karena ini support ataupun resisten yang sangat kuat, ya. Ketika price mencoba untuk menyentuh MA5 ataupun MA10, inilah kita bisa kembali melanjutkan entry kita. Setelah kita entry pertama di sini, kita akan entry lagi di sini. Kemudian market pun terjun dan dia membuat satu re-entry kembali. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, dia mencoba untuk melewati line MA5 high dan 10 high tapi tidak mampu, ya. Ini adalah zona kita re-entry. Setelah ada momentum, pasti ada re-entry, ya. Re-entry adalah ketika market atau price kembali naik meretest MA5 ataupun 10 high berlawanan, ya. Jadi kalau downtrend dia akan coba retest MA5 high dan MA10 high ini. Disitulah zona-zona kita bisa melakukan entry. Ya, kemudian dia turun, dia mencoba untuk entry lagi, re-entry di sini. Dan dia membuat satu momentum di sini. Setelah adanya momentum, di sini ditandai satu ekstrim, ya. Ini ada candle reverse, candle retest, TP wajib, dan dia membentuk satu MHV di sini. Ya, dia membentuk satu MHV di sini. Kemudian dilanjutkan ekstrim kembali. Nah, jadi inilah diagram BBMA yang harus kita ketahui. Diagram itu sendiri akan selalu berputar, ya, dari ekstrim, kemudian ada TP wajib, kemudian ada market hilang volume. Di sini kita bisa entry, kemudian terbentuk satu candle arah, dan kita tunggu untuk re-entry. Setelah re-entry, ketika ada momentum, pasti akan ada re-entry. Kemudian momentum lagi, dan apakah setelah momentum ini terjadi ekstrim? Jika terjadi ekstrim, maka teman-teman sebaiknya TP semua entry yang sudah teman-teman buat, ya. Karena apa? Karena kemungkinan market akan kembali naik. Jadi sudah jelas di sini
diagram BBMA itu ada ekstrim, TP wajib, MHP, candle arah, re-entry, momentum, dan kemudian kembali ke ekstrim lagi. Ya, ini berputar seperti jarum jam, selalu berputar seperti itu setiap hari. Jika teman-teman pergi ke time frame yang lebih kecil, mungkin M15 ataupun M5, itu akan banyak sekali diagram BBMA yang terbentuk di sana. Oke, di sini ada satu contoh lagi, ini nampak jelas ya. Di sini ada ekstrim, kemudian ada MHP, ya. Di sini TP wajib juga sudah ada. Kemudian muncul satu candle arah kuku. Ya, yang saya tandain pink ini adalah candle arah kuku. Candle yang terbentuk setelah adanya setup pertama BBMA, yaitu MHP. Dia membentuk satu candle arah kuku, kemudian membentuk lagi candle arah kuku, dan kemudian dia mencoba untuk naik, melakukan retest dari MA berlawanan, MA5 high dan 10 high. Ya, bisa kita perhatikan di sini dia mencoba untuk keluar tapi tidak mampu. Inilah zona dimana kita bisa entry dengan maksimal, ya, entry maksimal, tetapi resiko sangat rendah karena teknik ini akurasinya cukup baik sekali bagi saya juga. Dan ketika re-entry ini terbentuk setelah adanya candle arah ataupun candle arah kuku, maka kita bisa entry di sini dan kemudian kita tunggu dia menjadi satu momentum. Ya. Setelah momentum akan ada re-entry kembali. Dia mencoba untuk naik, dia sentuh saja, ya, price ataupun candle sentuh saja MA5 high ataupun 10, ini sudah zona re-entry. Ketika dia seperti ini pun zona re-entry. Dia turun, tidak jadi momentum, dan dia kembali naik lagi untuk mencoba re-entry, dan kemudian dia turun lagi tetapi tidak menjadi momentum. Nah, di sini kuncinya teman-teman. Ketika re-entry terjadi, ya seperti ini, satu re-entry terjadi di sini, dua re-entry terjadi di sini, tidak ada lagi momentum, ya, candle tidak mampu untuk menjadi satu momentum di sini, maka sebaiknya teman-teman take profit semua yang entry tadi, ya. Karena kenapa? Setelah re-entry tidak ada momentum, itu menandakan market sudah mulai lemah. Jadi ada momentum, ada re-entry. Setelah re-entry tidak ada momentum, kita lari. Nah, itu kuncinya. Oke, sini nampak jelas. Momentum buy. Ya. Candle keluar dari top BB menjadi satu momentum. Kemudian dia coba untuk menyentuh MA5 low. Ya. Ini adalah zona kita entry buy. Setelah itu dia naik lagi menjadi satu momentum. Dan setelah itu dia melakukan re-entry buy kembali di sini. Ya, dia masuk ke zona re-entry buy. Kemudian dia naik tetapi tidak ada momentum. Nah, disinilah teman-teman bisa take profit semua yang ada di bawah ini tadi. Karena kenapa? Ini yang ditakutin dia akan kembali turun. Tetapi di sini ketika sudah ada candle arah, dia mencoba untuk melakukan re-entry sell tapi tidak mampu dan akhirnya jebol lagi ke atas. Nah, untuk yang contoh-contoh seperti ini saya akan jelaskan nanti di multi time frame. Jadi kenapa candle arah itu tidak valid, kenapa candle arah itu gagal, kenapa re-entry itu gagal, nanti saya akan jelaskan semuanya di multi time frame. Ya, penggunaan multi time frame itu sangat penting untuk semua teknik mungkin ya. Untuk semua teknik itu mungkin sangat penting kita menggunakan multi time frame. Nanti saya akan jelaskan untuk teknik BBMA ini penggunaan multi time frame agar kita tahu bahwa re-entry ini valid ataupun candle arah ini valid, ya. Jadi ini di sini saya hanya memberikan contoh tempat-tempat ataupun zona-zona kita bisa masuk entry. Oke, di sini ada satu contoh lagi, ya. Teman-teman bisa lihat. Di sini ada satu candle arah kuku buy, ya, meskipun tidak ada MACD, tapi karena ini adalah set W, dia muncul satu candle arah awal seperti ini ataupun arah kuku.
kita cari zona-zona untuk kita buy. Karena kenapa? Sinyal sudah ada sinyal buy. Kemudian kita tunggu sampai dia menyentuh MA5 low ataupun 10 low untuk kita melakukan entry. Di sini dia tidak ada menyentuh MA5 untuk melakukan re-entry, dia menjadi momentum, dan setelah momentum di sini dia mencoba untuk turun. Nah, ini dia tempat-tempat kita untuk re-entry buy. Ya, di MA5 low ataupun 10 low, karena di sini trennya buy, maka kita bisa tunggu di MA5 low ataupun 10 low. Kemudian dia menjadi momentum, dan ini adalah re-entry yang sangat kokoh karena MA5 dan 10 itu berhimpit sangat erat ya, menjadi satu. Apalagi diikuti ketika mid BP pun menjadi satu di sini. Ini kita bisa entry dengan lot gajah, tidak perlu takut karena ini sudah sangat valid bahwa dia tidak mampu menembus line MA dan mid BP dan berhimpit. Ya, ini adalah re-entry yang sangat kuat. Ya, contohnya seperti ini, dan kemudian yang terjadi dia pun naik kembali. Ya, inilah kekuatan setup re-entry. Jadi benar-benar sangat valid ya. Sini contoh lagi, kita bisa tahu di sini adalah trend buy, kemudian dia mencoba untuk turun. Nih, dia menyentuh saja MA5 ataupun 10 low. Ini adalah zona kita untuk re-entry buy. Dan kemudian dia naik setelah re-entry. Setelah re-entry buy tidak ada momentum ya. Tidak ada momentum, kita lari. Kita TP semua dan kita cari setup yang baru. Muncul satu MHV di sini. Kemudian diikuti oleh candle arah. Kemudian diikuti candle arah kuku, dan ini adalah tempat re-entry. Setelah ada candle arah kuku, dia mencoba untuk naik, re-entry di sini, kemudian dia menjadi satu momentum. Setelah momentum apa? Setelah momentum pasti akan ada re-entry ya. Di sini adalah re-entry. Price tidak mampu melewati line MA dan 10 low. 10 high. Kemudian dia turun lagi, terjun. Next, dia menjadi re-entry lagi di sini bersamaan dengan mid BP. Ini entry yang sangat kuat, entry yang sangat kokoh. Kemudian dia jadi momentum lagi dan diakhiri lagi dengan satu ekstrim di sini, ekstrim buy. Inilah berakhirnya satu buah trend. Nah, berakhirnya satu buah trend. Ini kenapa? Karena di sini ada satu ekstrim. Jadi teman-teman, ketika sudah ada re-entry, teman-teman sudah masuk ke re-entry, market tidak membuat satu momentum ataupun market membentuk satu sinyal ekstrim, sebaiknya kita TP semua. Nah, kita ambil semua profit, kita simpan, mungkin bisa tidur, setelah itu buka chart lagi, kita bisa cari setup lagi. Karena kenapa? Setiap hari ini akan ada banyak sekali setup yang terjadi di sini ya, baik itu sell ataupun buy. Oke, ini satu contoh lagi. Di sini ada satu ekstrim ya. Kemudian ada TP wajib. Kemudian ada MHV di sini. Dan next, setelah MHV dia membentuk satu candle arah kuku. Ya, yang pink ini adalah candle arah kuku, candle yang melepas mid BP dan juga line MA. Kemudian dia mencoba untuk re-entry. Nah, inilah tempat untuk kita entry yang selamat. Ya, dia berkali-kali mencoba untuk naik. Dia mencucuk garis MA5 juga. Dia mencoba untuk naik tapi tidak mampu, dan kemudian dia langsung terjun menjadi satu momentum di sini. Satu momentum. Kemudian dia mencoba untuk sentuh MA5 tapi tidak mampu dan terjun kembali. Nah, jadi di situ intinya teman-teman. Diagram PPMA ini akan terus berulang setiap harinya ya. Setiap ada ekstrim pastikan ada TP wajib, dan di situ dia akan membentuk satu market hilang volume, kita bisa entry.
dan ketika dia menjadi candle arah, kita bisa hold entry kita di MAV ini ya, market hilang volume. Kemudian kita tunggu dia membentuk satu re-entry ya, dia naik membentuk satu re-entry, kita tunggu di MA5 high dan 10 high. Ketika candle naik, maka kita bisa entry kembali, entry yang kedua setelah MAV, dan kita tunggu apakah dia menjadi momentum atau tidak. Ketika tidak menjadi momentum, sebaiknya kita TP. Tetapi ketika dia menjadi momentum, kita bisa terus hold re-entry kita bisa terus hold MAV kita di sini sampai adanya re-entry kembali. Setelah ada momentum, kita tunggu sampai ada re-entry kembali, kita bisa entry. Tetapi setelah re-entry tidak ada momentum, atau setelah re-entry terjadi tanda-tanda sinyal ekstrim, kita TP semua kita punya entry ya. Jadi di situ kuncinya teknik BBMA ini. Di sini kita bisa mengetahui semua ya, market tren sedang kuat ataupun market sudah tidak mampu melakukan perjalanan kembali, itu sudah ada semua ciri-cirinya. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai candle arah yang tidak valid ataupun re-entry yang tidak valid ya. Contohnya seperti ini, saya contohkan dulu ya. Ini ada candle arah kuku. Nah, ini ada candle arah kuku, candle yang melepasi MA berlawanan. Kemudian dia mencoba untuk melakukan re-entry sell di sini, tapi kenapa yang terjadi? Dia pun naik. Ya, kemudian membuat re-entry buy. Kenapa seperti ini? Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya, yaitu multi time frame. Jadi kita bisa benar-benar paham ini re-entry valid, ini candle arah valid, nanti ada di multi time frame. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan di pembahasan re-entry ini ya, zona-zona re-entry. Next kita akan bertemu di multi time frame. Terima kasih sekali, salam profit dari saya. See you di multi time frame. Bye bye.